Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Puji dan syukur kita angkat kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabar? Oke. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merayakan Pekan Anak Gereja Toraja yang puncaknya pada pekan ibadah pada pagi hari ini. Kita juga akan bersama-sama memaknai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui Minggu Prapaskah yang kedua melalui tema Imanmu Memberi Jawab. Mari bersama kita puji Tuhan, kita angkat pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Tuhan beserta kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Aku akan bermazmur namamu, memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar kepada orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan.
Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mari kita bersama-sama, kita nyanyikan, kita tuturkan tak jemu-jemu kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita bangkit berdiri dan tetaplah dengar firman Tuhan ini sebagai satu perintah untuk tetap saling mengasihi sebagai anak-anak Tuhan. Dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam luas benar.
Mari segenap jemaat, baik Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan tetap memegang teguh berita anugerah dari Allah. Saudara-saudara, hari-hari hidup yang kita jalani seringkali tidak menampakkan sikap hidup selaku orang beriman kepada Tuhan, sehingga masih saja melakukan dosa. Mungkin juga dalam sepanjang kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja, ada hal yang tidak disukai Tuhan yang membuat kita berdosa kepadanya. Karena itu mari pada kesempatan ini kita datang dengan hati yang terbuka, mengaku dosa di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Tuhan, mungkin kami tidak memperhatikan anak-anak kami dengan baik. Mungkin kami seringkali berlaku kasar buat anak-anak kami melalui kata-kata dan tindakan-tindakan kami. Bahkan kami tidak pernah melibatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami tetap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai majelis gereja, senantiasa peduli kepada anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, jika ada dosa-dosa yang kami buat kepada anak-anak kami. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan setengah suara anak-anakku sekolah minggu akan menyanyikan pujian ini. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Semua orang tua, jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku semua Tuhan, dan hari ini aku bersembah serta pabamu Bapa. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Kita akan mendukung pelayanan di Jemaat Karambe ini melalui persembahan yang akan kita berikan dalam ibadah ini, dan firman Tuhan mengingatkan kita, karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia.
Pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan akan mengiringi kita memberi persembahan. Didahului oleh pemuda-pemudi. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang kami. Semua Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. anak-anak sekolah minggu, tanganku yang kecil ya Tuhan belum mencari makan. Tanganku yang kecil ya Tuhan belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Semua Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Semua ku ingat firman-Mu ya Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingatkan kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Hanya kaum perempuan akan menyanyikan pujian ini. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Semua Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. hanya kaum laki-laki menyanyikan pujian ini. Tanganku yang kecil ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Semua Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. ayatnya yang ketiga, ku ingin firman ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Semua kita menyanyikan pujian ini. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Penuangan natural. Iya, kita akan menyaksikan gerak dan lagu dari anak-anak sekolah minggu kita. Jadi anak-anak yang sudah ditunjuk kemarin silakan maju di depan, dan yang lainnya boleh berdiri di tempat, ikuti teman-temannya di belakang. Anak-anak sekolah minggu yang hadir berdiri. Ayo. Boleh keluar ke tengah kalau sempit di kursinya. Siapa kita? Hai, kurang semangat. Siapa kita? Wih, kurang semangat. Siapa kita? SMGT. Suara semangatmu, hu ha ha. Suara tekadmu, aku teguh
ikut Yesus. Bagaimana denganmu? Siap. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku menyangkal diriku lakukan kehendaknya. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku memikul salib, aku sabar menderita. Aku ikut Tuhan Yesus selalu. Aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Aku ikut Tuhan Yesus selalu. Aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikuti Dia. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Yesuslah yang ku ikuti selalu. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikuti Dia. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku menyangkal diriku lakukan kehendaknya. Aku teguh ikut Tuhan Yesus. Aku memikul salib, aku sabar menderita. Aku ikut Tuhan Yesus selalu. Aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikut Dia. Aku ikut Tuhan Yesus selalu. Aku ikut Dia, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikuti Dia. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Yesuslah yang ku ikuti selalu. Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti. Aku ikuti Dia. Aku teguh ikut Yesus. I'm firmly following Jesus. Matot kena unturu Huang Yesus. Demikian penampilan gerak dan lagu dari anak sekolah minggu. Beri aplaus yang meriah. Ya, terima kasih ya sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita lanjut, ada Ratura untuk pembangunan dan juga ada yang ke lansia dan ya masih banyak. Pengelantur. Lalu, ya, Ibu dulu. Ya, ayatnya untuk pembangunan pira 100% untuk pembangunan. Tak mau 100% penduan pentalun.
Iya teh untuk lansia. Pira? Pira tak mau? Kepada aku teh ke 50 pisan penduan pen 60 100 pisan 100 pisan penduan tak mau 100 pentalun. Oh, aku pamialai dah pokok. Ya. Untuk jemaat pira 50 pisan penduan 100 penduan 100 dah dua kopi pak. Yang kopi bisa ke 100 pisan penduan 120 3 kali. Lada untuk pembangunan. Jadi mau teman aku dina bisa di lada itu. Pira untuk pembangunan. Tak mau. Pira 50 pisan penduan 50 pentalun. Oh, kupas susima mau temi tiro dak dua palanto. Jadi pisan diangkat untuk pembangunan. Jadi apa alante na bisa kantong. Bola solara abisa. Pira? Pira mau? Tak mau? Bola solar bisa pada lo itu sawa bula lu kata bola nanti. Ada dua teh, ada dua plastik. Pira? Lo kak kami. 50 pisan penduan, 50 pentalon. Apa misalnya itu ya Sarkaya bisa Sarkaya untuk pembangunan Pira kayak kome untuk pembangunan bisa biji dan juga apa bisa ada untuk lansia. Bila mau? Tak mau? Ya, pator dulu kita. Ya tuh Tanjung. Hutan untuk pembangunan. Lalu rolok mana mote? Tak apa tapi lalu nalir ke pasar. Pira? 20 pisan. 20 pisan penduan. 20 pentalun. Ampokat untuk sekolah minggu manar sama goyang untuk sekolah minggu ni nak untuk sekolah minggu pira 200 pisan 200 pisan penduan 200 pentalun. Oh ini apa untuk sekolah minggu alpokat pangsia. Berapa? 50 pisan penduan 100. Oh dah 20 mau tahu tak? Iyo. Kena tak bisa dibagi dua teh sabak talulan.
110 pentalun. Nenek kita. Orang bisa untuk pembangunan. Pira untuk pembangunan. Ra bisa. Lah ako pa ipasilelang ito ron na yung di nilolit pastor lo to. Pira mo? Tak mo? Ana bula pati, tak atas sudah ako te kita na. 100 pisan penduan petalon. Demi pokok. Ini pa. Lansia. Utana lansia. Pira? Pira mo? Tak akan matolo utan tu lansia. Untuk lansia, pira? Pira? 50 pentalon. Aduh, may pokok. Iya, ya budak-budak lelang lansia teh. Serkai ada 2 untuk lansia. Pira? 50 pisan penduan, 50 pentalon. Dia mai bawa samping. Oh ini tu kapuan nanti ya. Bisa ada tepa kapua. Nalo lapi ini nak ni tu kau nak duan na. Tu lansia. Tamo. Ira. Lo kamu kami. 50 pentalon. Aku ambil dako apa kapangatos siapa ibadah dako makaruan na teman yang patalu teh natural sahabat dia luka pada pokok jadi ko lako kamu mintu anggota jemaat tunala kataran lah umpat ame teh persembahan sia tu pasti tukak diseng iku aku semangat nah pas sakit buang semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melibatkan kami untuk turut ambil bagian dalam pelayanan-Mu melalui persembahan. Berkati agar dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Berkati yang masih ada pada diri kami untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu.
Mari sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat karunia-Nya dalam seluruh kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan atas berkat. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat. Ini persembahanku, ku bawa padamu. Terima syukurku Tuhan, dan ajar anakmu agar patuh padamu sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini, di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan melalui ibadah kami. Secara khusus kami juga memperingati Pekan Anak dalam Gereja Toraja, dan kami boleh duduk bersama dengan anak-anak kami untuk memuji menyembah Tuhan. Satu sukacita boleh kami alami bahwa hari ini ya Tuhan sungguh luar biasa kasih Allah nyata bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, pedoman bagi kami, bahkan menjadi petunjuk dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Ketika pelayan Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan berkati sehingga boleh membacakan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami boleh renungkan dalam ibadah pada saat ini, bahkan sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembacaan pertama dari kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan 15 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah kamu menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Firman Tuhan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya,
bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperuntukkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperuntukkannya kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperuntukkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38, firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Firman Tuhan. Dan labuan batua kupalan kongan benangku di keadaanku madosa aku
Bapak Ibu segenap jemaat, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Terima kasih. Pagi hari ini sungguh kita bersyukur, bersukacita. Ini ibadah lintas generasi, ya, di mana kita boleh duduk bersama dengan anak kita, cucu-cucu kita, dan pada saat tadi melakukan acara dalam gerak dan lagu, kita sungguh bersyukur. Kita berpikir luar biasa anak-anak kita, ya. Ada bapak-bapak, seandainya anak saya ada di situ, nenek-nenek katakan seandainya ada anak-anak di situ. Ada satu pengalaman yang luar biasa yang saya pernah alami. Pada tahun 2000 sesudah saya di Urapi, kebetulan ada jambore sekolah minggu wilayah 3 Makale dan dilaksanakan di tempat di mana saya ada pada saat itu. Tiba-tiba saya disuruh oleh pengurus sekolah minggu untuk menjadi liturgi untuk acara ini. Karena saya tidak pernah sekolah minggu, saya tidak pernah jadi guru sekolah minggu, jadi saya bingung lagunya. Apa aku laku penanian? Ya. Bagaimana saya bisa melakukannya itu? Sampai saya katakan, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Masa seorang pendeta tidak bisa? Kukuamina saya ini kasihan tidak pernah sekolah minggu, tidak pernah guru sekolah minggu, akhirnya saya diganti pada saat itu. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa yang saya alami pada saat itu. Ya, kukuam, pembentukan identitas seseorang ditentukan itu dari kecil. Sang main, kita ada sosialisasi tentang bagaimana perjamuan kudus melibatkan anak. Ada banyak dampak-dampak positif yang telah dikaji oleh ahlinya bahwa kegiatan sesuatu itu sangat mempengaruhi karakter anak-anak kita. Ya. Dan ini perlu, ya betul, salah satu program bahwa kita harus selalu diusahakan kalau bisa kita selalu sering beribadah dengan lintas generasi, ya. Sabaa jangan sampai ada pikiran anak-anak semua yaitu anak-anak tersendiri yaitu ibadahna. Padahal ibadah jemaat itu terdiri dari anak-anak, pemuda, orang tua dan lansia. Biasanya pahami anak-anak tak kemudian itu kumpulan rumah tangga, kumpulan orang tua, ya. Yang sebenarnya tidak seperti begitu. Kumpulan rumah tangga artinya kumpulan satu keluarga, ya. Ya nade mana tamale mak kumpulan na no kok mendiko palai ko india ko tojo ludo lalani om siatanta. Padahal dia juga punya posisi yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan, ya. Ada satu kelompok yang luar biasa di sini yaitu kelompok Rantepo yang nama kumpulan rumah tangga, lebih banyak itu anak-anak, dan ini harus direspon dengan baik yang luar biasa karena ini menjadi satu keteladanan yang luar biasa untuk anak-anak kita. Hari ini dalam penutupan Pekan Anak, tema Pekan Anak tahun ini dalam Gereja Toraja, aku teguh ikut Yesus. Ya. Bagaimana supaya anak-anak kita itu teguh dalam Yesus? Otomatis kita harus melibatkan mereka di dalam setiap acara-acara keagamaan, acara-acara ibadah dan lain sebagainya. Coba lihat, ini pasti yang baca Alkitab, yang menyanyi tadi, yang jalankan pun di tadi, dan semua yang terlibat di dalamnya pasti ada kesan dalam kehidupannya bahwa saya dihargai dan dilibatkan di dalam pelayanan gerejawi. Ya. Ini penting karena ini faktor psikis buat anak-anak kita. Dan itu akan diingat dalam sepanjang kehidupannya, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya, ya mutu nama akada tu pengisu, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Hari ini dalam penutupan Pekan Anak dan juga memasuki Minggu Prapaskah yang kedua,
tema kita untuk kita renungkan sepanjang minggu ini, imanmu memberi jawaban. Kapatongananmu umpe bali, diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Konteks pembacaan kita ini, Bu Bapak Saudara-saudara, menyangkut tentang janji Allah kepada Abraham tentang keturunan. Dikatakan bahwa engkau akan mempunyai keturunan seperti pasir, ya. Walaupun dalam janji ini bahwa dikatakan tentang sunat sebagai tanda perjanjian, ya, bahwa dia adalah anak-anak Allah, ya. Dikatakan di situ bahwa Allah akan memberikan perjanjian antara Allah dan manusia, dan engkau Allah akan membuat sangat banyak keturunan, tapi sampai pada usia lansia, istri Abraham, yaitu Sarah, belum mempunyai anak. Ya. Walaupun kita melihat bagaimana spekulasi manusia pada saat itu, bahwa ada bujangnya, ada pembantunya yaitu Hagar, dan dia disuruh untuk bersama dengan Abraham supaya melahirkan anak. Tetapi bukan itulah yang ditentukan oleh Tuhan untuk memperoleh janji Allah. Ya. Kita melihat di sini bahwa janji Allah itu iya dan amin. Ya, dan ini kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan kita melihat bagaimana iman Abraham senantiasa teguh. Oleh sebab itu, iman merupakan satu hal yang sangat penting dalam diri orang yang percaya. Terutama petongan. Terlebih dalam menanti jawaban Tuhan, ya, dan janji Tuhan. Kita melihat di sini bahwa iman yang membuat Abraham memperoleh apa yang diharapkan dan dijanjikan Allah untuknya. Bahkan cara beriman Abraham pun dijadikan teladan bagi orang percaya. Coba, hanya beberapa tokoh dalam Alkitab yang selalu dicatat dalam perjanjian baru, karena itu senantiasa bahkan Tuhan Yesus sendiri, bahkan para rasul-rasul mencatat tentang bagaimana cara iman Abraham yang menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang yang percaya. Karena iman juga melahirkan pengakuan dan menjadi kunci untuk bertahan dalam penderitaan mengikuti Yesus. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga mulai dikatakan di situ iman, pengharapan dan kasih. Saya pernah dengarkan satu khotbah dari Bapak Pendeta Sulaiman Manguling, luar biasa penjelasan apa itu pengharapan, apa itu iman, apa itu kasih dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Kita melihat di sini bahwa Abraham mengimani janji Allah walaupun secara fisik, secara manusia itu mungkin tidak akan mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Ya, coba bayangkan. Tiba-tiba ada seorang yang tidak bisa lagi melahirkan secara manusia, sudah menopause, sudah tidak subur lagi, tiba-tiba dikua pira nalaki anak toyo pasti metatu tahu, ya. Tetapi kita melihat bagaimana cara kerja Allah menguji orang, dan hanya orang yang taat pada imannya lah yang bisa merasakan hal itu, ya. Dan kita melihat apa yang dikatakan 1 Petrus, bagaimana Petrus mengimani dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias berarti diurapi. Dalam perjanjian lama kata Mesias, kata diurapi, di situ merujuk kepada raja pemimpin bangsa Israel seperti Salomo dan Daud. Dan di sini mengatakan bahwa Allah menyatakan janji kepada Daud seperti yang kita baca di dalam Mazmur, dan anak cucunya akan memerintah atas tata untuk selama-lamanya, dan sampai keturunan Daud itu Yesus Kristus memerintah atas kehidupan manusia dalam iman, pengharapan dan kasih. Dalam pengharapan akan hadirnya Mesias itu kita telah terima. Minggu lalu satu tema dikatakan bahwa kita ini telah menerima janji Allah. Janji Allah itu keselamatan yang kekal.
Ya. Dan dalam keselamatan yang kekal itulah yang kita harus nyatakan dalam iman kita setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita, ya Ibu Bapak Saudara-saudara. Walaupun kita melihat di dalam Injil Markus katakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu harus rela menderita, bahkan dikatakan dia harus memikul salibnya. Luar biasa, ya. Ada banyak tantangan bagi kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Saya sungguh mengamini bahwa bukan awal yang menentukan, tetapi akhir yang menentukan iman kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita melihat di sini bahwa setiap orang yang tidak memikul salib, dia tidak mampu untuk melihat kerajaan Allah. Dan hanya orang yang beriman teguh menjadikan hal itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Ibu Bapak Saudara-saudara, kita melihat bahwa di dalam beriman ini khususnya Petrus yang pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia langsung menarik Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-32 dan berkata kepada mereka bahwa jangan berkata seperti itu. Tapi Yesus berpaling dan memarahi mereka dan mengatakan, "Nyala iblis, ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan memang betul, pemikiran Allah dan pemikiran manusia sangat jauh berbeda. Tapi jika kita beriman dan kita taat kepadanya, kusangan baik, ya kita siluk selanasang akan memperolehnya. Apa makna firman Tuhan laku kita selanasang? Secara khusus dalam Pekan Anak dan memasuki minggu-minggu Prapaskah yang kedua saat ini. Beriman secara benar menjadikan satu hal yang begitu penting dalam kehidupan kita terutama patongan. Nah, orang yang beriman adalah orang yang taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang yang taat kepada apa yang kita imani. Iya. Seperti Abraham taat pada janji Allah. Ya. Dan mereka boleh memperolehnya. Kita melihat bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Abraham. Dia setia menerima janji Allah. Setelah dia diberikan berkat anak, apalagi yang terjadi, Allah meminta lagi untuk menjadi korbannya, tetapi dia beriman. Dia memikul salib, penderitaan untuk menyerahkan, tapi Allah melihat semua bahwa sungguh-sungguh Abraham itu setia pada imannya. Ini jugalah yang harus menjadi teladan bagi kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Saya yakin dan percaya dalam menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan dan hambatan. Ya, mendidik anak-anak ini tidak segampang membalik tangan. Ya, Buddha temi anak ta mungkin kita berpikir orang tua lah susi pito lah susi tatip seperti ini. Ya, apalagi sekarang dalam dunia modern totemo. Ia tona banjirin de tejong, by jam-jam 10 misalnya inde telakon tiroi. Tak emeran nambai anna meratu pia jolon daka bale. Tapi ya tanda kita pisan, ya nasusi tombai si jong nasang miki. Karena anak-anak kita sekarang sudah ada di HP mereka masing-masing dan itu asing buat mereka. Ya temi anak tak duka merana pira kutiro setiap sore male maaraga inde tejong. Ya, by pira meratu malebang si bapa maaraga. Yang lain itu sibuk di rumah mereka masing-masing dengan HP-nya. Ya. Ya tonda kita pisan yan na den sule momewai ba atunang kami ki mangiso to malam ki maaraga sanda mapatapoko dan lain sebagainya, karena itulah bagian. Tapi sekarang anak-anak kita. Oleh sebab itu gereja Toraja bekerja sama dengan yang namanya CBN. Mengantisipasi ini semua alat-alat canggih, HP dan lain sebagainya kita tidak bisa tolak dan itu merupakan satu kebutuhan bagi kita, tetapi itu mau dipakai untuk menjadi alat untuk menyatakan kabar sukacita melalui Yesus Kristus. Kita bulan ini sudah kerjasama dengan CBN, ya, dan sudah datang untuk memfasilitasi guru-guru sekolah minggu
supaya anak-anak kita dalam bermain ini betul-betul dia bisa melihat karya Allah Yesus Kristus melalui alat-alat canggih. Ya, ini penting ibu bapak saudara-saudara. Ya, bahwa anak-anak kita mulai dari umur 5 tahun bahkan umur 2 tahun sudah pintar main game. Ya, dan memang ada banyak anak-anak kita yang terganggu kesehatannya. Ya. Saya ketemu dengan anak dari Padangala, ia tomato lanpanga rampo dari asrama kelas 1 SMP. Nah kalau dibala ke dokter mata kok kenapa? Nah kuah dia kena mata yang mui tulisan kapota menatiro pa bisa sia natiro. Ya, karena apa? Mulai tempom bitik menonton bang yo televisi susite. Ya, na penunubang tu televisi dan itu berpengaruh pada matanya. Kuka merairo ke pator mo ko. Nah kami itu Pak Pendeta yang ada di PI yo nanti Pak Pendeta nah ditiro marah. Ya. Bayangkan, apalagi kalau HP tiap saat. Ya. Nina sebelum ibadah ibu guru menyita HP-nya semua bilang jangan dulu pegang HP karena mau ibadah. Bayangkan. Orang tua kita, kalau anak-anak kita mau ibadah di bempa HP, tak ada karena dikuan nami dolo, sulio pokok dako mumane, naleti HP, bayangkan itu, luar biasanya. Ya. Ini penting bagi kita untuk orang tua. Ya. Bayangkan anak-anak kita hampir 700 jiwa di sekolah minggu di jemaat Karambe. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Dan dia akan teguh dalam Kristus jika kita mulai sekarang. Ya, menopang menuntun mereka. Ya, karena dia adalah anak-anak kerajaan yang akan menembus masa depan. Kutole-tole bang setiap minggu kumoya tulah semak gereja yang ditedako. 15 tahun, 20 tahun akan datang mereka inilah. Jadi harus diberikan perhatian dengan baik. Oleh sebab itu, iman yang akan menjawab semuanya. Jika kita teguh dan kokoh dalam iman, pasti akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Ya. Saya biasa jam 12 malam kebongi karena anak-anak saya berlibur, biasa nak milikin tiroi. Tebang pa HP dan tebang pa laptopnya harus tutup dan tidur. Ya. Karena ini penting bagi mereka. Itu penting, tetapi istirahat juga dan kehidupannya juga penting. Ini nih luar biasa bagi kita. Mari kita perhatikan anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita dalam menyongsong masa depan mereka, dan kita berusaha dengan iman kita kepada Tuhan seperti Abraham, seperti Petrus. Dia akan menjawab seluruh persoalan dan tantangan kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Mungkin anak-anak kita pernah akan terhilang atau lost, tapi kita tahu dan percaya jika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan kembali akan meneguhkan kita. Selamat, dan bimbinglah anak-anak kamu, bimbinglah cucu-cucu kamu pada kebenaran sesuai dengan imanmu kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Hari ini kita mengadakan ibadah lintas generasi. Kita melihat bahwa anak-anak kita Tuhan sudah berkati. Anak-anak kita adalah menjadi penerus kehidupan kita. Mari kita bekali dengan iman yang sungguh di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka teguh dan boleh mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan dan sungguh-sungguh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Di atas pundak kita lah, baik sebagai orang tua, ayah, ibu, sebagai kakek nenek, juga sebagai majelis gereja dan pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu untuk pertumbuhan imannya. Mari kita dengan sungguh untuk membangun iman mereka kepadanya. Dan kita sungguh aminkan bahwa dengan iman kepada Tuhan, Dia akan memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Amin.
kita akan masuk dalam simbolis ulang tahun sekolah minggu yang ke-69. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdiri bersama dengan orang tua, semua kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian himne SMGT. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, hari ini adalah simbolis perayaan PAGT dan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-69. Karena itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk terus mendukung kami untuk menumbuh kembangkan anak secara khusus di dalam pelayanan sekolah minggu. Pertama-tama kami mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk maju ke depan. Bapak Yori Lesawengen sebagai Ketua Komisi 2, Ketua PKB Bapak Ishak Bung Alo, Ketua PWGT Ibu Kristiani Litan, Ketua PPGT Saudari Windy, dan pengurus sekolah minggu secara khusus bahwa pada hari ini ada pengurus pusat yang bersama-sama dengan kita. Silakan Kak Omi, salah seorang perwakilan dari pengurus sekolah minggu Jemaat Karambe. Silakan Kak Uni, perwakilan dari Anak Indria. Iya, ikut Kakak Mimin, Anak Indria. Ada perwakilan dari anak kecil, ikut Kakak Mimin. Perwakilan anak besar dan perwakilan anak remaja. Semua anak sekolah minggu, baik yang pakai baju warna magenta maupun yang tidak, semua berdiri. Anak sekolah minggu. Ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kita angkat pujian ini bersama-sama sambil kita bertepuk tangan.
Ayo, anak sekolah minggu mana suaranya? Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita ulang pujian ini lebih semangat lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam tiup lilinnya. Boleh Bapak Pendeta, Ketua PKB lebih mendekat lagi kali ini. Tiup lilinnya. Ketua PWGT, perwakilan lansia, mohon maaf, perwakilan lansia, pengurus lansia boleh ke depan. Adakah pengurus lansia? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, Iya, lilin akan ditiup. Sebentar Pak Pendeta, anak sekolah minggu hitung mundur. Di hitungan ke-1, lilin akan ditiup. Sama-sama kita hitung. 3, 2, 1. Iya. Kak Uni boleh mendekat. Kak Uni, potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Ayo, mana sekolah minggu yang semangat? Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Iya, kue akan dibagikan. Iya. Silakan kakak, mulai dari ujung. Iya. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah terus mendukung kami melalui pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, dan silakan kembali ke tempat.
Iya, kita mau bernyanyi dulu Mars Sekolah Minggu Gereja Toraja. Ya, anak sekolah minggu boleh berdiri. Semua anak sekolah minggu. Ya, ayo, udah kita menyanyi dulu. Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang tua, generasi yang tangguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMIB selalu rindu tetap di hatiku. Iya, tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Silakan duduk. Kita telah selesai dalam simbolisasi peringatan Pekan Anak Gereja Toraja. Satu hal yang luar biasa. Mari ini menjadi satu komitmen bagi kita tetap mendukung anak-anak kita supaya boleh bertambah teguh, mengikut Yesus, dan dari kecil pertumbuhan fisik dan iman mereka tetap nyata dalam sepanjang kehidupan mereka. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk segenap anggota jemaat, bersyukur untuk yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur. Bahkan kita sudah memasuki minggu-minggu prapaskah untuk kita senantiasa boleh merenungkan kasih Allah dan iman kita semakin teguh, dan iman kita akan memberikan jawaban dalam setiap langkah kehidupan kita kepada Tuhan. Juga kita berdoa untuk pengurus sekolah minggu dari tingkat pusat sampai jemaat-jemaat. Tuhan memberkati sehingga boleh menumbuh kembangkan anak-anak kita dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Juga kita berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang saat ini boleh dalam keadaan sakit dan juga sementara berduka. Kita berdoa untuk satu keluarga yang besok akan ada jenazah tiba di Tongkonan Karambe dan langsung dikuburkan. Kita tetap dukung supaya Tuhan senantiasa boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan, penghiburan. Juga kita berdoa untuk rencana hari ulang tahun lansia pada tanggal 1 Maret yang akan dilaksanakan di Jemaat Karambe, dan juga perayaan Paskah lansia yang akan dipusatkan di Jemaat Karambe untuk lansia Toraja Utara, dan Jemaat Karambe akan menjadi tuan dan nyonya rumah. Dan mari kita dukung semua sehingga boleh berjalan dengan baik, supaya lansia kita tetap bugar, bermanfaat, dan bahagia. Ya, itu moto daripada lansia. Mari kita dukung semua, dan mari kita juga berdoa rencana rapat pleno majelis gereja. Tuhan senantiasa memberkati sehingga boleh melaksanakan juga panitia pembangunan yang saat ini para tukang senantiasa bekerja dan mengerjakan depan. Tuhan senantiasa berkati dalam minggu-minggu ini dan dijauhkan dari segala halangan rintangan. Mari kita tunduk kepala dan juga berdoa untuk anak-anak kita kelas 12
yang akan ujian dan juga akan persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh duduk bersama dengan anak-anak kami dalam ibadah lintas generasi pada saat ini dalam peringatan Pekan Anak Gereja Toraja. Kami telah melakukan simbolisasi peringatan dan biarlah semuanya ini ya Tuhan menjadi satu jawaban iman kami bahwa kami senantiasa beriman dan Allah senantiasa menopang, menuntun dan bahkan menjawab seluruh keberadaan dan hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambe, berkati dan topang dari yang balita sampai yang lansia, dari yang sekolah sampai yang pensiun. Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani kehidupan mereka. Bahkan orang tua kami dalam masa-masa lansia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sudah ada yang banyak yang tidak bisa lagi bersama dengan kami oleh karena berbagai-bagai hal, secara khusus keberadaan fisik mereka tidak mengizinkan oleh karena faktor ketuaan. Kami menyerahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka, sehingga senantiasa bahagia dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Secara khusus Jemaat Karambe akan mengadakan hari ulang tahun lansia pada tanggal 1 Maret. Tuhan senantiasa memberkati tim yang sudah tersedia dan juga rencana untuk menjadi tuan dan nyonya rumah untuk peringatan lansia Toraja Utara. Tuhan senantiasa memberkati dalam persiapan-persiapan ini sehingga semuanya boleh menjalaninya ya Tuhan, sehingga orang tua kami tetap bugar, bermakna dan bahagia walaupun sudah banyak kendala-kendala fisik yang mereka boleh alami. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Tuhan memberkati ya Tuhan dalam perjalanan 1 tahun umur ke depan, sehingga boleh senantiasa memaknai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan senantiasa menopang dalam setiap langkah kehidupan mereka. Juga Tuhan kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, baik itu mengerjakan sawah ladang mereka, mengerjakan juga pekerjaan sebagai pegawai negeri, juga yang membuka usaha-usaha bagi mereka. Bahkan juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk yang tidak bersama dengan kami oleh karena bekerja di tempat lain. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga pada saat mereka libur kembali bersama dengan keluarga mereka. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan kami boleh bersyukur bersama dengan Nenek Masola, Nenek Cita, Nenek Rikar dan juga keluarga Bapak Daniel Lazarus yang telah selesai memakamkan orang tua mereka di Palopo. Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk orang tua kami Mama Kevin, orang tua kami Bapak Yakin Tandirerung, orang tua kami Bapak Markus Basang, orang tua kami Nenek Gesa, orang tua kami Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Nenek Riel, Mama Yopi, Nenek Epa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Indah yang juga saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Diel, Bapak Markus Kapak, Bapak Estoding, Bapak Anti, Ibu Dorce Pasaka, Mama Duta, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando yang sementara dirawat di Makassar, Bapak Nada, Nenek Nada, Ibu Damaris Ruru, Nenek Gusti, Bapak Alex Predimoga, Leonard Maruru, Nenek Andre, dan Ibu Berta Payung Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menjamah dan menopang mereka ya Tuhan, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu,
sehingga semua boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga Bapak Yakin Tandi Rerung, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Bapak Masola, keluarga Bapak Jepri Salanga, keluarga Bapak Mamak Bintang, keluarga Nenek Cinta, dan keluarga Mamak Reski. Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan ya Tuhan. Bahkan rencana-rencana dalam upacara pemakaman Tuhan senantiasa sertai mereka. Juga kami berdoa untuk 1 minggu pelayanan kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik itu ibadah-ibadah rutin rumah tangga dan ibadah-ibadah rutin OIG. Tuhan senantiasa berkati. Juga rencana rapat pleno majelis gereja untuk penetapan program yang akan kami laksanakan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga perayaan hari ulang tahun sekolah minggu, Tuhan senantiasa berkati. Berkati pengurus sekolah minggu dari tingkat pusat sampai di jemaat-jemaat, sehingga boleh bersatu hati dalam mengangkat tugas pelayanan anak di gereja Toraja dan juga di masyarakat Tanah Toraja, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus setelah selesai pemilu presiden dan legislatif, masih ada beberapa tempat yang melakukan pemilihan umum. Bahkan komisi pemilihan umum yang sementara merekap suara-suara, Tuhan senantiasa berkati. Jauhkan dari segala halangan rintangan. Bahkan kami tahu dan percaya Tuhan bahwa ada banyak orang yang sementara mencari-cari kesalahan, berikan hikmat. Sehingga semuanya boleh menerima semua dan kami boleh tetap aman, tetap hidup dalam perdamaian, tetap saling menopang satu dengan yang lain walaupun kami beda pilihan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan senantiasa menopang menuntun kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa di bangku kita itu sudah ada barcode untuk persembahan. Jika Bapak Ibu tidak membawa uang tunai, bisa di-scan saja barcode-nya dan itu akan masuk di dalam persembahan. Sudah ada dan mohon jangan dikasih keluar karena itu untuk scan persembahan kita. Terima kasih. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 25 Februari 2024. Namun sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak sekolah minggu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah lintas generasi pada siang hari ini sehingga ibadah boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Warta jemaat yang pertama, disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Rantepao yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Februari dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Maret 2024 adalah kelompok pelayanan Penada. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Senin 26 Februari 2024 pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Ibu Pendeta Cornelia F. Rambulangi STH. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pelayan Saudara Awal Sunarsilu dan Estel. Yang keempat,
Ibadah puncak perayaan hari ulang tahun SMGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari ini seperti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 15 atau jam 3 sore. Yang kelima, ibadah hari ulang tahun pertama lansia Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 10 pagi. Diharapkan kehadiran semua anggota lansia Jemaat Karambe. Yang keenam, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 9. Ketujuh, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga Selasa 5 Maret 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Padang STHMA. Yang kedelapan, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa jenazah almarhum Dede Novit Senolinggi akan tiba di Tongkonan Karambe pada hari Senin pukul 8 pagi dan ibadah pemakaman pukul 11. Yang kesembilan, pertemuan bulanan PPGT Klasis Kes Umaleno dilaksanakan hari ini Minggu 25 Februari 2024 di Jemaat Istong Kalua pukul 14. Diharapkan kehadiran PPGT Jemaat Karambe. Yang ke-10, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pendaftaran kelas katekisasi untuk tahun 2024 telah dibuka. Silahkan mendaftar di kantor gereja setiap jam kerja dengan syarat minimal umur 16 tahun atau kelas 1 SMA. Yang ke-10, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia KAM Pasca PPGT Jemaat Karambe mengadakan aksi basar berupa bubur dan dangkot di depan gereja. Mohon partisipasi anggota jemaat dengan harga bubur 15.000 dan dangkot 30.000 per porsi. Kemudian yang terakhir ada sebuah surat masuk dari Universitas Kristen Indonesia Toraja atau UKI Toraja perihal penyampaian penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja dan mengenai pendaftaran calon mahasiswa baru dimulai pada tanggal 19 Februari tahun 2024 dan untuk informasi selanjutnya dapat dibaca di depan gereja. Pengumuman di sana sudah ditempel. Demikian pengumuman atau warta Jemaat Karambe. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Tuhan telah mengantar kita 1 minggu dan dalam menjalani 1 minggu ke depan, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Dari Roma 4 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu terbantu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang Segenap jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan, jalanilah hidupmu sebagai orang beriman. Tuhan setia menyatakan jawaban atas hidup dan keberimananmu. Syukur kepada Tuhan, kami akan tetap hidup beriman kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau.
Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Kerja makin giat dan makin tegun. Biarlah menjadi kerinduan dan tekad kita untuk menjadi bentera kasih Kristus. Pujian, kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahannya. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat, makin tekun bagi Tuhan. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentera kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Mari bersaat teduh, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Anak sekolah minggu boleh duduk dulu sebentar. Anak-anak sekolah minggu, semua duduk dulu. Anak-anak sekolah minggu semua duduk. Semua anak-anak sekolah minggu tetap tinggal dan duduk.